Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Pak Adri. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materinya ya, yaitu tentang soal-soal esensi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemarin baru sampai nomor 12 ya, kita lanjutkan sekarang nomor 13 ya. Oke. Ini terkait dengan sifat akar, khususnya pada jumlah dan hasil kali akar-akar satu persamaan kuadrat ya. Jadi pada soal nomor 13 ini akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 kurang 14x kurang 24 sama dengan adalah alfa dan beta, maka nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta berapa? Ya, ini biasanya kalau di buku lainnya tulisnya di sini x1 ya, ini sama saja ini dengan ini x1 x2, cuma sekarang dibuat dalam alfa dan beta. Oke, kita siapkan dulu jumlah kedua akar. Bagaimana rumusnya? Adalah negatif b per a, berarti negatif b di sini, oh ini a nya 3, b nya min 14, c nya negatif 24. Kita masukkan jumlah kedua akarnya, berarti negatif b per a, berarti negatif 14 per 3 sama dengan 14 per 3. Kemudian perkaliannya, rumusnya c per a, sehingga c nya negatif 24 per 3 ketemu negatif 8. Oke. Sekarang bagaimana mencari nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta, bagaimana? Oke ya, kita kalikan aja, ini alfa kali beta, ini kalikan ke sana, alfa kali 1 alfa dikalikan ke sana, berarti kali silang ya, beta kali 1 ya beta. Nah, sehingga memuat jumlah 2 akar dan hasil kali 2 akar seperti ini ya. Rumus ini sudah ada tadi, masukin aja alfa plus beta tadi 14 per 3, kemudian alfa betanya adalah negatif 8, berarti 14 per 3 dibagi negatif 8, 14 per 3 kali negatif 1 per 8. Kita sederhanakan, bagi 2 7, bagi 2 sehingga jawabannya negatif 7 per 12 ya. Jawabannya berarti yang B. Nomor selanjutnya nomor 14. Nah, jika alfa dan beta adalah akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi x kurangi 3 sama dengan 0, maka nilai alfa kuadrat beta kuadrat adalah, yuk kita siapkan dulu, status dulu pk nya. Ini berarti a nya 2, b nya negatif 1, c nya negatif 3 ya. Terus berarti alfa plus betanya, jadi jumlah kedua akar sama dengan negatif b per a, berarti negatif b nya negatif 1 per a, berarti hasilnya di sini min ditemukan positif, berarti hasilnya sini positif setengah ya. Kemudian perkaliannya c per a, berarti c nya negatif 3 per a nya 2 ya. Sehingga alfa kuadrat plus beta kuadrat itu adalah alfa plus beta kuadrat kurangi 2 alfa beta. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, sekarang saya jelaskan sedikit ya asal mulanya. Awalnya dari pemangkatan suku 2. Ini kan artinya seperti ini ya. Jika jadinya alfa kuadrat kalian ke sana plus alfa beta, ini alfa beta plus ini, berarti yang ini beta pangkat 2, sehingga alfa kuadrat plus 2 alfa beta plus beta kuadrat. Nah, karena yang kita butuhkan hanya alfa kuadrat dan beta kuadrat, berarti 2 kali alfa beta ini dipindah ke kiri, sehingga jadinya alfa plus beta kuadrat kurangi 2 alfa beta seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Jadi jadinya seperti itu ya, jadinya seperti ini. Oke. Intinya harus membuat jumlah dan perkaliannya, perkalian akar-akar persamaan kuadratnya. Kembali lagi, kita masukkan di sini alfa plus betanya tadi setengah ya, berarti setengah pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 dikurangi 2 kali alfa betanya tadi negatif 3/2. Kita coret saja di sini. Ini jadinya setengah pangkat 2 berarti 1/4 dikurangin negatif 3, 1/4 ditambah 3, atau 3/4, atau lebih tepatnya berarti 13/4 ya. Jawabannya yang nomor 15. Alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat x pangkat 2 kurang 9x plus 14 sama dengan 0 ya. Diketahui nilainya alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan 20 plus 5p. Nilai p berapa? Oke. Ini tadi kan rumusnya alfa plus beta kuadrat kurangi 2 alfa kali beta. Ya, sama dengan di sini berarti 20 plus 5p ya. Berarti kita siapkan alfa plus beta sama alfa kali beta. Kita tulis pk-nya dulu. Sama dengan 0 ini ya. A-nya nilainya 1, B-nya nilainya negatif 9, C-nya sama dengan 14 ya. Sehingga alfa plus beta rumusnya min B per A, berarti min BB nya negatif 9, A nya 1 sama dengan 9. Alfa kali betanya yaitu rumusnya C per A, C nya 14, A nya 1, hasilnya 14. Oke, kita masukkan ke sini. Sehingga tadi alfa plus betanya 9 pangkat 2 kurangi 2 kali alfa betanya adalah 14 sama dengan 20 plus 5p. 81 kurangin 28 sama dengan 20 plus 5p. Ini hasilnya 81 kurangi 28 adalah 53 sama dengan 20 plus 5p, atau 20 plus 5p sama dengan 53. Kita per posisi ya. Jadi 5p sama dengan 53 kurangi 20. 5p sama dengan 20, 3p nya sama dengan 23/5, seperti itu. Selanjutnya nomor 16 ya. Jika alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat, negatif x kuadrat kurangi 6x plus 8 sama dengan 0, maka nilai alfa per beta plus alfa berapa? Nah, alfa per beta plus beta per alfa itu dapat dinyatakan seperti ini. Nah, kalau dikali silang tadi ya, ini dulu ya, dikali dulu alfa beta, kemudian kali silang alfa kali alfa ya, alfa kuadrat, ini beta kuadrat ya. Ini tadi rumusnya alfa plus beta kuadrat kurangi 2 alfa beta per alfa beta. Sekarang tulis pk nya dulu. Negatif x kuadrat kurangi 6x plus 8 sama dengan 0, sehingga alfa plus beta sama dengan negatif b per a. Negatif bb nya adalah di sini, oh ya, di sini a nya negatif 1, b nya negatif 6, c nya 8. Berarti ini negatif 6 per negatif 1, hasilnya negatif 6. Alfa betanya berarti C per A, C nya 8, A nya negatif 1, berarti negatif 8. Sekarang kita masukkan di sini. Alfa plus betanya tadi negatif 6, berarti negatif 6 pangkat 2 kurangi 2 kali alfa betanya negatif 8 per negatif 8. 6 pangkat 2, negatif 6 pangkat 2 36, kurangin 2 kali negatif 8 negatif 16 per negatif 8 sama dengan 36 plus 16 per negatif 8 sama dengan, berarti itu 52 per negatif 8. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya nomor 17, nilai diskriminan dari persamaan 3x kuadrat kurangi 5x
kurangi 2 sama dengan 0 ya. Diskriminan itu apa sih? Diskriminan ini sebenarnya gunanya untuk menentukan jenis ya. Jenis apa sih ya? Jenis akar-akarnya apa? Jenis-jenis akar dari soal persamaan kuadrat apa sih rumusnya? D sama dengan B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C ya, ini rumusnya. Nah sekarang kita tulis PK nya ya. PK nya 3x pangkat 2 kurangi 5x kurangi 2 sama dengan 0. Ini berarti A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 2. Berarti diskriminannya ya, diskriminannya berarti B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. B nya adalah negatif 5 kurangi 4 kali A nya 3, C nya negatif 2, sehingga ini negatif 5 pangkat 2 25 kurangi ini 12 kali negatif 2 negatif 24, berarti 25 tambah 24 sama dengan 49. Nilai diskriminannya sama dengan 49. Nah nomor selanjutnya nomor 18. Baik, sebelum bahas nomor 18 ini nomor 19 dulu ya, nanti ada ini kelewatan ini ya. Baik, untuk menentukan jenis-jenis akarnya itu tadi saya sampaikan pakai diskriminan, yaitu D. Di sini dibagi 3, kalau D-nya positif ya, lebih bisa dari 0, jadi positif di sini itu memiliki akar-akar yang real atau nyata dan berbeda, seperti itu. Atau D-nya sama dengan 0, berarti akar-akarnya kembar atau sama. Kemudian sebentar. Oke, kemudian D-nya kalau negatif kurang dari 0 itu tidak memiliki akar atau nama lainnya imajiner. Sekarang kita cek dulu satu persatu bagaimana akar-akarnya. Kita tahu bahwasanya kalau diskriminan itu kan, diskriminan itu rumusnya D sama dengan B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. Oke, di sini kita siapkan dulu A-nya berapa, itu A koefisien ekuator 1, B-nya 1, C-nya 1, sehingga D-nya berarti 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kurangi 4, negatif 3 ya, negatif nilainya ya, berarti 1 ini tidak memiliki akar real 1. Terus di sini A-nya berapa, 1, B-nya negatif 4, C-nya 1, sehingga diskriminannya B kuadrat, berarti negatif 4 pangkat 2 kurangi 4 kali A kali A-nya 1, C-nya 1, sehingga 16 kurangi 4 kali 1, 4 dengan 12, lebih dari 0 positif ya, berarti dia memiliki akar yang berbeda, real berbeda. Kalau yang ini berarti ini A nya 1, B nya negatif 5, C nya negatif 24, sehingga diskriminannya berarti negatif 5 pangkat 2 kurangi 4 kali 1 kali negatif 24, berarti 25 dikurangi negatif berapa ini, 96 ya, jadi positif berapa ini, 121 positif ya, berarti dia memiliki akar real berbeda. Nah sekarang yang ini curiganya berarti kemungkinan 4 ini ya, ini A nya 1, B nya 2, C nya 1, sehingga diskriminannya 2 pangkat 2 kurangi 4 kali
alfa kali 1, sehingga 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4, kurang dari 0. Nah, ini berarti dia tidak memiliki akar. Juga sama, tidak memiliki akar, berarti jawabannya 1 dan 4. Kembali lagi ke soal nomor 18. Jika diketahui nilai diskriminan dari persamaan mx kuadrat plus m1x kurangi 3 sama adalah 25, tentukan nilai m. Oke, diskriminan tadi apa? Diskriminan ya, diskriminan tadi rumusnya b pangkat 2 kurangi 4 kali a kali c. Oke, di sini a nya berapa? A nya di sini m, b nya adalah m kurangi 1, c nya berarti sama dengan negatif 3. Kita masukkan, b nya adalah m kurangi 1, berarti m kurangi 1 pangkat 2 kurangi 4 kali a kurangi 4 kali a nya adalah m, c nya adalah negatif 3, sama dengan nilainya 25 ya. Ini berarti m kurangi 1 pangkat 2 jadinya negatif 4 kali m kali negatif, berarti positif 12m. Ini pindah ke kiri, kurangi 25 sama dengan 0. Baik, kita pangkatin m pangkat 2 kaliin 2 kali negatif 1 kali m, negatif 2m, itu tambah negatif 1 pangkat 2 positif 1 plus 12m kurangi 25 sama dengan 0. Negatif 2m ditambah 12m adalah 10m. 1 kurangi 25 negatif 24 sama dengan 0. Ternyata di sini membentuk persamaan kuadrat lagi. Bisa disuruh mencari nilai m, berarti kita mencari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Oke, mau pakai cara yang luar dalam lagi ya. Ini terbukti lebih cepat ya. Ya, mau pakai rumus ABC juga sama hasilnya. Oke, seperti ini. Kita buat dulu faktornya seperti ini. Oke, m pangkat 2 artinya m dikalikan dengan m, seperti itu ya. Terus di sini karena pengurangan, kemungkinannya pasti plus dengan min tandanya ini ya. Sekarang 24 itu kemungkinannya adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 6 kali 4 gitu ya. Nah, 6 kali 4. Oke, kita cek dulu di sini ya, kita cek dulu ya sebentar. Oke, berarti kemungkinannya kita coba yang kita mana ya, kita coba di sini yang supaya nanti ketika dijumlah hasilnya adalah 10 ya, tandanya plus sama min ya, plus sama min. Nah, di depannya di sini adalah plus ya, berarti nanti taruh di hasil kali yang lebih besar. Saya coba 12 dengan 2 ya, yang pakai yang ini ya. Oke. Nah, tandanya plus dengan min, plusnya ditaruh di hasil kali yang lebih besar, minnya taruh di sini. Ya, di sini kan nilainya 12m, di sini min 2m, sehingga min 2m ditambah 12m nilainya sama dengan 10m, cocok ya. Sehingga faktornya m kurangi 2 dan m plus 12 sama dengan 0, sehingga m kurangi 2 sama dengan 0 atau m plus 12 sama dengan 0. Berarti m nya sama dengan 2 atau m nya sama dengan negatif 12. Jawabannya adalah salah satu ini ya. Kita lihat jawabannya berarti yang C. Kemudian nomor 20 ya, 20. Jika persamaan m plus 2x kuadrat plus 2mx plus m-1 punya dua akar kembar. Dua akar kembar itu berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Itu kan nilai m. Ya sudah, berarti di sini
nilai A nya M plus 2, B nya sama dengan 2M, berarti C nya M kurang 1. Ini agak susah ini ya. Diskriminan sama dengan 0, rumusnya tadi B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C sama dengan 0. Kita masukkan B nya, yaitu 2M pangkat 2 kurangi 4, A nya M plus 2 kali C nya M kurangi 1 sama dengan 0. 2M pangkat 2 ya berarti 4M pangkat 2 kurangi 4 kali, ini kalikan dulu ke sini, berarti M kuadrat min M, ini plus 2M, ini min 2 sama dengan 0, sehingga M kuadrat ini negatif M tambah 2M adalah positif M kurangi 2 sama dengan 0, sehingga dikalikan min 4M kuadrat min 4M plus 8 sama dengan 0 ya. Ini ada suku yang sama, 4M kuadrat kurangi 4M kuadrat nilainya 0 ya. Ini nilainya 0, sehingga tinggal min 4M tambah 8 sama dengan 0, negatif 4M sama dengan negatif 8, M nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2. M nya berarti sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan tentang sifat akar terkait dengan ada jumlah dan hasil akar dan diskriminan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.